Erik ten Hag diharapkan menurunkan tim yang kuat untuk pertandingan persahabatan Manchester United melawan Lens di Old Trafford besok. Dengan pertandingan kedua hanya 27 jam kemudian di Dublin, ada kemungkinan pemain reguler tim pertama terbagi menjadi 2 pertandingan, tetapi kami pikir kemungkinan besar sesuatu yang mendekati starting 11 Liga Premier Ten Hag akan tampil besok, sedangkan pertandingan Dublin akan menampilkan lebih banyak pemain pinggiran yang membutuhkan menit bermain. Salah satu pemain yang hampir pasti tidak akan bermain besok adalah Rasmus Højlund, yang perkenalannya sebagai pemain Manchester United diperkirakan akan terjadi di lapangan sebelum pertandingan. Kemarin, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Højlund telah menandatangani kontrak dan sekarang menjadi pemain United, tetapi klub tersebut jelas ingin menggunakan Theatre of Dreams untuk membuat pengumuman tersebut. Apakah dia akan bermain di Dublin dapat diperjelas pada tahap itu. 2 rekrutan baru United lainnya, Andre Onana dan Mason Mount, hampir pasti akan starter besok. Dengan Dean Henderson masih belum pulih dari cedera dan satu kaki keluar dari pintu, David De Gea dan Nathan Bishop sama-sama telah meninggalkan klub. Tom Heaton dan Radek Vitek adalah satu-satunya pilihan penjaga gawang lainnya untuk cadangan Onana. Mount bisa bermitra dengan Casemiro di area lini tengah, dengan Bruno Fernandes di depan mereka dalam peran nomor 10. Fred melewatkan tur pramusim karena alasan pribadi, dan tampaknya akan meninggalkan klub. Donny van de Beek telah bermain, tetapi juga tampaknya akan pergi, dengan minat dari Real Sociedad. Kobbie Mainoo mengalami cedera pergelangan kaki yang parah dalam tur yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Scott McTominay dan Christian Eriksen adalah pilihan lainnya. 4 bek pilihan Ten Hag akhir-akhir ini jelas adalah Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Luke Shaw, meskipun Wan-Bissaka tampil buruk melawan Borussia Dortmund pekan lalu. Sementara Diogo Dalot mencetak gol dan terlihat tajam. Varane melewatkan pertandingan Dortmund itu karena cedera ringan, tetapi diperkirakan akan kembali. Di depan, Anthony Martial mungkin mendapatkan menit, tetapi Ten Hag mungkin juga melanjutkan eksperimennya, memainkan Jadon Sancho dalam peran 9 palsu, diapit oleh Marcus Rashford di kiri dan Antony di kanan, atau oleh Alejandro Garnacho di kiri dan Rashford kanan. Ten Hag mungkin juga memilih Garnacho di sebelah kiri, Rashford di depan dan Sancho atau Antony di sebelah kanan. Lens, sementara itu, diperkirakan akan menampilkan sejumlah rekrutan baru mereka di Old Trafford, dengan Diouf, Fulgini dan Cortés di antara mereka yang diharapkan menjadi starter. Kepergian Openda merupakan hal yang besar mengingat ia mencetak 21 gol musim lalu, sementara Fofana sebenarnya adalah pencetak gol terbanyak kedua di skuad dengan 9 gol. Wesley Said, yang mencetak 6 gol musim lalu, diperkirakan akan memimpin lini depan tim Liga 1 akhir pekan ini, dengan Adrian Thomason dan Przemysław Frankowski juga kemungkinan akan tampil di posisi menyerang. Seorang sumber Manchester United telah mengungkapkan apa yang menurutnya akan menjadi tindakan klub yang mungkin dilakukan untuk Mason Greenwood. Keputusan mengenai masa depan pemain yang diskors akan segera diumumkan. Setan Merah telah mengadakan penyelidikan internal mengenai masa depan sang bintang di Old Trafford selama 6 bulan. Para fans berspekulasi apakah akan klub mau mengintegrasikan kembali pemain Inggris yang pernah membela timnas itu ke dalam skuad mereka. Greenwood tidak bermain untuk United sejak Januari 2022 ketika dia ditangkap karena serangkaian tuduhan serius. Kembalinya Greenwood tentu saja memancing banyak perdebatan, karenanya keputusan klub untuk menunda keputusan mereka. Anggota senior skuad United terpecah tentang potensi kembalinya dia. Sementara itu, sejumlah mitra komersial klub, bersama dengan tim wanita mereka, dilaporkan sepenuhnya menentang dia kembali ke tim. Tetapi dengan 2 tahun tersisa di kontraknya, situasinya jauh dari mudah diputuskan. Namun, ada klaim bahwa bos United, Erik ten Hag, siap untuk mendukung sang striker. Dan serangkaian panggilan pribadi ke Greenwood dilakukan,
meskipun dengan ketentuan bahwa keputusan apapun tidak akan dibuat oleh orang Belanda itu. Dan dengan pertandingan pembukaan United melawan Wolves sekarang hanya 10 hari lagi, jam terus berdetak untuk keputusan mereka. Salah satu opsi yang sangat dilontarkan baru-baru ini adalah kemungkinan Greenwood dikirim dengan status pinjaman. Pemikiran tentang masalah ini muncul setelah Ten Hag juga baru-baru ini membahas spekulasi tentang masa depan sang pemain. Spekulasi mengenai masa depan pemain internasional Maroko, Sofyan Amrabat, makin meningkat dalam beberapa hari mendatang. Kepindahannya ke Manchester United sangat bergantung pada apakah The Red Devils dapat menjual pemain sebelum batas waktu transfer. Semakin ramai setelah Amrabat tidak masuk skuad Fiorentina untuk menghadapi Newcastle dan Nice akhir pekan ini. Fabrizio Romano membagikan pembaruan tentang Amrabat yang absen dalam pertandingan persahabatan Fiorentina berikutnya. Menurutnya, MU akan membuka pembicaraan formal untuk Amrabat segera setelah Fred dan Donny van de Beek hampir meninggalkan klub. Amrabat menginginkan Manchester United, dan ini tidak pernah berubah. Pemain berusia 26 tahun itu tampaknya akan meninggalkan La Viola musim panas ini di tengah minat di seluruh Eropa. Amrabat sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, Bayern Munich dan Liverpool serta United. Dapat dipahami bahwa Erik ten Hag terbuka untuk penambahan lebih banyak pemain. Setelah mereka menyelesaikan penandatanganan Rasmus Højlund, Amrabat bisa jadi berikutnya. Namun, menurut pakar transfer Jerman Florian Plettenberg, penundaan itu bisa saja membuat Bayern Munich ikut campur. Menurut pakar sepak bola Jerman, manajemen Amrabat juga memantau situasi Bayern karena mereka tahu Tuchel sedang mencari holding midfield. Dan Amrabat ada di daftar Bayern. Dalam sepekan terakhir, ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan pintu keluar dari Old Trafford. Mereka termasuk Harry Maguire, Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek, dan Eric Bailly. Bek partai Gading sekarang dilaporkan Sky Sports menerima 2 tawaran dari 2 klub Liga Pro Saudi. United tidak mengharapkan biaya transfer yang besar untuk Bailly, yang tidak pernah bisa mendapatkan tempat di tim United karena cedera dan gaya bertahan yang sangat gegabah. Bandrol pemain berusia 29 tahun itu tidak lebih dari 23 juta. Sky Sports juga melaporkan minat klub IPL terhadap bek MU lainnya. Burnley yang baru dipromosikan menginginkan salah satu bintang muda terbaik Manchester United di Turf Moor. Vincent Kompany sedang mencari bek berbakat untuk mengarungi Liga Premier musim ini. Nama Alvaro Fernandes ada di daftar teratas di slot bek kiri. Peminjaman hampir pasti juga menarik bagi Setan Merah, karena menantang pemain Spanyol di level Liga Premier akan ideal untuk perkembangannya, dengan asumsi dia akan mendapatkan waktu permainan yang cukup di Turf Moor. Tak hanya Burnley, Aston Villa juga tertarik mendapatkan jasa salah satu pemain akademi MU. Tim Birmingham itu tertarik untuk mengambil Matej Kovar untuk menambah kedalaman penjaga gawang mereka. Menurut Daily Mail, Aston Villa menanyakan kiper berusia 23 tahun dengan Unai Emery ingin meningkatkan kedalaman penjaga gawangnya untuk musim mendatang. Erik ten Hag dilaporkan ikut bergabung dalam latihan dalam salah satu momen di tur Manchester United di Amerika. Ten Hag melakukan itu ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, dan itu merangkum keinginannya bagaimana MU untuk bermain musim depan. Manajer berusia 53 tahun, memberi fans wawasan awal tentang pendekatannya yang tidak masuk akal menjelang pertandingan pembuka pramusim melawan Arsenal. Berbicara dalam konferensi pers sebelum kick-off, Ten Hag mengklaim bahwa timnya tidak memainkan pertandingan persahabatan. Memang, pernyataan itu segera terbukti benar ketika gol dari Bruno Fernandes dan Jadon Sancho memastikan kemenangan 2-0. Nyatanya, penjaga gawang Tom Heaton mengulangi pemikiran manajernya setelah peluit penuh waktu, dengan mengatakan hal yang sama. Begitu juga Lisandro Martinez, yang diomeli Arteta,
karena bermain keras seolah itu laga IPL. Ten Hag sangat ingin timnya untuk mempercepat menjelang pertandingan pembuka Liga Premier mereka pada 14 Agustus, dan sebuah cerita dari sesi latihan terakhir klub di San Diego akan memberi kita wawasan tentang perhatiannya yang cermat terhadap detail. Seperti dituturkan The Athletic, momen yang melibatkan Anthony, Harry Maguire, dan kiper Andre Onana pada sesi latihan di San Diego memaksa bos United itu turun ke lapangan. Anthony berada di sayap tetapi bukannya berlari ke depan, pemain Brasil itu berbalik dan mengoper ke belakang ke Maguire, yang kemudian kembali lagi ke Onana. Ten Hag jelas tidak terkesan dengan jalannya permainan, ia segera menghentikan latihan, dan bertanya kepada para pemain mengapa mereka menyalurkan bola lebih dalam daripada maju. Faktanya, pemain asal Belanda itu menunjukkan kepada mereka bagaimana dia ingin bola itu dimainkan. Dia mengambil possession di lini tengah sebelum mengoper ke Victor Lindelof. Ten Hag kemudian mendorong Maguire ke depan agar dia bisa melakukan operan berikutnya. Maguire kemudian pindah ke posisinya dan mengoper pertama kali ke Jadon Sancho. Bola melewati Anthony, yang kemudian berputar ke belakang untuk mendapatkan umpan terakhir dari Sancho dan berlari ke arah gawang. Ini menjelaskan bagaimana Erik ten Hag tak suka timnya bernian bertahan. Sebuah filosofi yang sangat dipegang erat setan merah.